Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya hari ini bisa kembali hadir untuk menyampaikan materi terkait dengan inventory management. Berbicara tentang supply chain management, kita tidak akan pernah bisa melewatkan kajian di bidang inventory management. Karena inventory management adalah salah satu core utama di dalam kita membangun sebuah sistem rantai pasok. Inventory management sendiri kita sederhanakan adalah berbicara tentang bagaimana kita menjamin ketersediaan stok. Ada stok yang kita harus maintain, yang harus kita pastikan, sehingga proses produksi tidak akan terganggu, proses penyerahan kepada konsumen tidak terganggu, karena kita memiliki sebuah persediaan. Apakah nanti material itu akan kita gunakan untuk memproduksi produk-produk yang menjadi andalan kita, dan tentu saja utamanya adalah memastikan bahwa produksi bisa berjalan karena stok yang akan diolah itu tersedia. Jika kita memiliki stok yang cukup, tentu saja akan membuat kita memiliki keluasan dalam membuat sebuah keputusan. Teman-teman sekalian, saya tunjukkan slide yang akan kita gunakan untuk memandu kuliah kita pada kesempatan hari ini. Jadi tadi kita sempat singgung tentang bagaimana inventory itu mempunyai peran terhadap kelangsungan produksi, menjamin bahwa proses atau operasi di dalam perusahaan bisa berjalan dengan baik. Begitu. Ada beberapa alasan kenapa inventory menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Di sini kita lihat inventory memegang peran menjaga independensi operasi. Jika kita tidak punya sebuah inventory yang cukup, maka kita mempunyai ketergantungan yang besar kepada supplier kita atau pihak-pihak yang mensuplai material yang kita butuhkan. Maka di sini dengan adanya inventory, maka di sini independensi operasi dapat terjaga. Yang kedua adalah kita dapat memenuhi permintaan yang bervariasi. Bisa jadi customer kita suatu saat minta pertambahan barang dengan tiba-tiba. Dan itu nggak masalah kalau kita memiliki kapasitas produksi yang cukup, di mana ditunjang inventory yang cukup. Kita bisa mengatur fleksibilitas jadwal operasi kita bisa melakukan memberikan pengaman dari variabilitas pengiriman raw material. Kita tahu supplier kalau mengirim barang, ya kita nggak bisa pastikan kapan dia itu akan datang waktunya secara pasti. Kadang-kadang ada delay, kadang-kadang mungkin ada beberapa alasan sehingga lead time-nya menjadi panjang. Nah, dengan adanya inventory yang cukup, maka itu bisa menjadi pengaman atas keterlambatan pengiriman material yang ada. Tentu saja dengan inventory yang kita lakukan, kita bisa mengambil keuntungan dari diskon kuantitas. Kalau kita beli sesuatu jumlahnya banyak, begitu ya, ini akan ada diskon yang bisa kita ambil. Tentu saja di sini dengan adanya inventory yang cukup, kita bisa menjaga pengaruh inflasi dan kenaikan harga barang-barang yang kita butuhkan.
Nah, sehingga kestabilan produksi, kestabilan harga bisa kita jaga sedemikian rupa dengan adanya inventory yang kita sediakan. Teman-teman sekalian, jadi dengan demikian ya, inventory mempunyai peran yang begitu banyak di dalam menjamin kelangsungan proses produksi kita. Kalau kita pengen lebih jauh memahami inventory itu dapat kita klasifikasikan menjadi apa saja sih? Ya. Jadi inventory itu dapat kita klasifikasikan ya di dalam berbagai macam perspektif. Ya, kalau dari fisiknya, maka kita bisa kelompokkan ini merupakan raw material yang sifatnya purchase part, atau bisa jadi inventory ini bentuknya work in progress (WIP), atau bisa juga finished good inventory. Ini barang sudah ada di gudang kita, gitu ya, yang akan kita siapkan untuk kita kirim ke customer kita. Jadi pada dasarnya untuk mengklasifikasi inventory sendiri itu banyak sekali bentuknya. Intinya adalah inventory itu berbicara tentang stok atau persediaan. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan klasifikasi inventory. Ini ada yang kita sebut sebagai pipeline atau transit inventory. Kalau kita gambarkan seperti ini, jadi pipeline inventory atau transit inventory itu adalah inventory yang sudah kita miliki, tetapi barangnya itu belum sampai ke tempat kita. Di dalam pengiriman, misal saya mempunyai sebuah order ke supplier saya, kemudian supplier saya itu mengirim lewat pengapalan, gitu ya. Tetapi barang di sini di kapal ini sudah menjadi milik saya karena sudah ada transaksi sebelumnya. Nah, saya bisa klaim ini adalah inventory yang saya punya. Ini kita sebut sebagai inventory yang dalam bentuk pipeline inventory atau transit inventory. Berdasarkan sifat ketergantungannya, maka inventory bisa kita bedakan menjadi independent demand and dependent demand. Independent demand ini adalah merupakan produk yang berdiri sendiri atau kita sebut sebagai parent. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang sepeda begitu ya, sepedanya itu sendiri adalah merupakan parent atau independent demand, sementara kebutuhan jumlah roda, kebutuhan jumlah rangka, kebutuhan jumlah gear ini sangat tergantung berapa sepeda yang akan diproduksi atau yang diminta begitu ya. Ini part-part atau komponen ini kita sebut sebagai dependent demand. Nah, kalau kita gambarkan dalam sebuah hierarki, ya, ini namanya bill of material. Yang paling atas ini adalah independent demand, kemudian diturunkan menjadi beberapa cabang-cabang, ya. Ini ada cabang, setiap cabang bisa punya cabang lagi. Ini semua kita sebut sebagai bill of material. Yang paling atas, parent-nya ini adalah independent demand. Sementara branch atau cabang-cabang yang ada di bawahnya, ini kita sebut sebagai dependent demand. Saya rasa teman-teman bisa memberikan contoh yang lain terkait dengan independent demand, dependent demand. Ya, ini contoh kita di sini membahas tentang sepeda, teman-teman bisa menganalogkan dengan hal-hal yang lain. Manajemen inventory yang baik adalah ketika kinerja yang ditunjukkan mempunyai nilai yang bagus. Kinerja manajemen inventory atau kinerja inventory ini bisa kita lihat di dalam dua perspektif. Perspektif yang pertama, ya, kita sebut sebagai perspektif efisien. Maksudnya apa? Bahwa inventory atau persediaan yang kita lakukan ini memiliki turnover rasio yang bagus. Dengan turnover rasio yang bagus ini mengindikasikan
bahwa perusahaan ketika membelanjakan uangnya untuk sebuah inventory tertentu atau sebuah aset tertentu atau komoditas tertentu yang kita jadikan sebagai inventory, ini betul-betul kepake, betul-betul digunakan. Sehingga ukuran yang kita gunakan adalah TOR atau turnover ratio, yang rumusnya adalah material yang keluar. Keluar ini berarti digunakan, gitu ya, dibagi dengan rata-rata persediaan yang dilakukan. Maka semakin besar material yang keluar, ya, material keluar yang semakin besar, ini berarti terjadi efisiensi penggunaan anggaran. Mungkin teman-teman bertanya, loh, anggarannya dari mana? Setiap uang yang kita belanjakan dalam bentuk persediaan, ini kan sebenarnya adalah uang yang terhenti. Nah, kalau uang ini bisa muter, berarti di sini efektivitas penggunaan uang itu menjadi bagus, efisiensinya bagus. Ya, jadi TOR itu rumusnya adalah materai yang keluar dibagi dengan rata-rata persediaan. Yang kedua, kalau kita bicara kinerja inventory, adalah perspektif efektif. Efektif itu artinya bahwa fungsi utama inventory itu untuk memberikan sebuah layanan, ya, memenuhi permintaan. Semakin banyak permintaan yang dipenuhi, berarti semakin efektif. Nah, efektivitas dalam inventory ini kita terjemahkan di dalam sebuah service level. Jadi service level itu kita rumuskan jumlah material diminta yang dapat dipenuhi dibagi dengan total permintaan. Semakin tinggi nilai service level, itu berarti semakin efektif. Atau dalam istilah yang lain, ya, semakin banyak persediaan yang kita sediakan, maka mempunyai probabilitas terpenuhinya permintaan. Jika terpenuhinya permintaan dibagi dengan jumlah permintaan, itu kita sebut sebagai service level, maka semakin tinggi service level akan membuat perusahaan memiliki efektivitas yang tinggi. Nah, namun demikian, kita perlu menjaga sebuah nilai ideal, gitu ya, nilai optimal. Apakah kita akan memaksimalkan TOR, turnover ratio ya tadi, ataukah kita cenderung ke arah service level? Kalau service levelnya itu kita patok terlalu tinggi, tentu saja jumlah material yang akan kita simpan dalam stok itu jumlahnya tinggi. Kalau jumlah material dalam stok itu tinggi, kemungkinan nilai TOR-nya itu rendah. Karena TOR ini berbicara tentang perputaran modal, perputaran material, ya. Kalau perputaran materialnya itu terlalu lambat akibat banyaknya jumlah barang tersedia, maka TOR-nya akan rendah. Sehingga dengan kata lain, kalau kita bicara tentang service level yang kita tinggikan, memang efektivitas dalam fungsi inventory akan terpenuhi, tetapi ada sisi lain, yaitu biaya yang akan dikeluarkan juga akan semakin tinggi. Jadi pengambil kebijakan perlu melihat di sisi mana langkah yang paling optimal. Pro ke efisiensi, atau pro ke efektivitas, atau pro di antara efisiensi dan efektivitas. Oke. Teman-teman sekalian, ini adalah merupakan hal penting yang harus dipikirkan oleh teman-teman yang bergerak di bidang logistik atau supply chain management. Bagaimana menentukan tingkat inventory yang ideal. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang
bagaimana cara kita memberikan perlakuan terhadap barang yang kita simpan atau persediaan kita. Bagaimana perlakuan kita terhadap persediaan kita? Kita akan bisa lihat dalam slide berikut ini. Kalau bicara tentang apa yang mesti kita lakukan, hal apa yang menjadi concern kita terhadap persediaan kita, maka kita bisa mengklasifikasi material kita itu menjadi klasifikasi tertentu, supaya di sini model kita untuk melakukan perbaikan itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Di slide ini saya coba menunjukkan tentang bagaimana cara membagi material menjadi 3 kategori. Yang pertama kita sebut sebagai kategori A. Kategori A ini adalah kita nyatakan sebagai criticality material. B itu availability, ya. Jadi maksudnya begini, ketika kita membagi material itu menjadi ABC, ya, menjadi ABC, ini cara kita menentukannya, ya, cara kita menentukannya apakah itu A, apakah B, apakah C, ini ada kriteria-kriteria yang akan kita jadikan sebagai referensi. Ada kriteria berdasarkan kritikal atau tidaknya material tersebut, atau kita bicara tentang harga material tersebut, dan seterusnya, ya. Nanti kita akan coba tunjukkan di dalam contoh berikut ini. Jadi kalau dari sisi criticality-nya, A itu berarti sifatnya sangat kritis. Stop item di material tersebut itu akan menyebabkan produksi berhenti jika tidak ada. Ya, jika tidak ada maka produksi akan berhenti. Ini sangat kritis. Ini tipenya A. Kalau dari sisi ketersediaannya, long lead time, ya, long lead time-nya. Material A ini kalau dilihat dari sisi ketersediaannya, mungkin bisa jadi dia itu tidak terlalu kritis gitu ya. Tetapi lead time-nya sangat tinggi. Ya. Tadi proses pengadaannya itu memakan waktu yang lama, sehingga material ini harus betul-betul diawasi, dikontrol sedemikian rupa karena ini termasuk material yang kritis. Cara mencarinya susah. Tingkat ketersediaannya itu lead time-nya tinggi jika kita pesan. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat kelas dari stok itu, material tersebut dari sisi penggunaannya. Ya, dari penggunaannya. Kalau material ini mewakili sekitar 80% dari total nilai persediaan, ya, maka kita katakan ini masuk kategori kriteria kelas A, atau kita anggap ini material kelas A. Dari sisi criticality-nya, dari sisi availability-nya, maupun dari use-nya, dari penggunaannya. Ya. Ini klasifikasi ABC. Nah, yang B seperti apa, yang C seperti apa, bisa kita lihat definisinya secara lebih jelas di sini. Kalau yang B, mungkin medium lead time. Kalau yang C, mungkin short lead time. Lead time-nya sangat pendek. Nah, ini ada sebuah latihan yang bisa kita lihat di sini. Ada item 1-10, di mana kebutuhan per unitnya diterangkan dalam kolom ini. Sementara harga per unit juga sudah ditunjukkan. Kita akan coba untuk mengklasifikasikan item manakah yang merupakan kategori item A. Kita hitung di sini kebutuhannya berapa, begitu ya. Harganya berapa, ketemu total harganya, persentase dari penggunaannya, ya. Kita lihat item 1 dan 5 ini termasuk item yang cukup dominan dari segi harga. Dan juga dari segi ya ini harganya sangat tinggi ini, ya. Maka
penggunaan total harga yang ada yaitu Rp406.550 ini ya ternyata didominasi oleh item 1 dan item 5. Maka item 1 dan item 5 ini bisa kita kategorikan sebagai item yang masuk level A. Oke. Nah, apa yang kita akan lakukan terhadap material-material dengan berbagai macam kelasnya ini? Untuk material kelas A, ini biasanya fokus perhatian manajemen itu sangat sangat penuh. Kontrol di gudang ketat, artinya sering-sering ini dikontrol ya. Safety stocknya perlu disediakan safety stock yang cukup banyak. Akurasi peramalannya harus tinggi. Cycle counting-nya 1 sampai 3 bulan, nggak boleh lebih dari itu. Nggak boleh lebih dari 3 bulan. Kenapa? Karena jangan sampai item kritis ini tiba-tiba tidak ada. Maka perlu kita counting, kita hitung, kita kontrol. Ini kalau kita bicara tentang apa yang akan kita lakukan dalam klasifikasi ABC terhadap material-material yang sudah kita kelompokkan. Ada klasifikasi yang lainnya, misalnya klasifikasi barang itu apakah termasuk rutin atau non rutin, ataukah barang ini merupakan barang yang tingkat kepentingannya tinggi atau rendah di perusahaan dan seterusnya. Ini kita bisa lihat klasifikasi berdasarkan dengan rutinitasnya atau insurance-nya atau in transit atau surplus dan seterusnya. Ya, ini adalah bagaimana cara kita melakukan klasifikasi inventory. Tadi kita sampaikan di awal, jika inventory itu termasuk kategori item tersebut A, maka cycle counting-nya harus lebih sering dibanding B atau C. B itu harus lebih sering cycle counting-nya dibanding C. Nah, ini sebagai contoh begini ya. Misal di sini kita punya contoh ada kelas count of item A, B, dan C. Ini kelas items-nya. Ini yang dijumlah ya maksud saya item yang ada di masing-masing kelas. A itu ada 800 item, B 1.200, C ada 12.000. Totalnya ada 16.000 item. Karena item A ini merupakan item yang kritis, ya, item A merupakan item yang kritis, maka dia dikontrol ya sebulan sekali. Ini karena kita bicara tahun berarti 1 tahun berarti ada 12 kali pengontrolan. Item B 4 bulan sekali, item C 3 bulan sekali, item C 6 bulan sekali, sehingga 1 tahun item C itu hanya memerlukan kontrol 2 kali. Nah, kita kalikan antara jumlah item ini dengan number count per item per year, ya, ketemu total per year-nya itu ada 46.400 satuan jumlah pengamatan atau counting yang diperlukan, ya. Produk yang perlu di-counting gitu ya. Nah, sehingga jika kita mempunyai personel yang harus menghitung 232 inventory item per hari, jadi 46.400 ini kita bagi jumlah hari, nanti ketemunya ada 232 inventory item per hari yang harus dikontrol. Jika rata-rata seorang pekerja mampu menghitung 24 item per hari, maka kita bisa menghitung berapa orang yang diperlukan di dalam organisasi tersebut untuk melakukan aktivitas cycle counting. Nah, ini contoh bagaimana kasus cycle counting ini perlu kita tangani lebih lanjut di dalam memastikan bahwa item-item yang kita kontrol, item-item yang kita amati
item-item yang kita kendalikan itu semuanya di dalam kendali aman perusahaan. Nah, jadi kita tadi bicara tentang klasifikasi ABC. Dari klasifikasi ABC itu bisa kita turunkan tentang manajemen cycle counting-nya harus seperti apa. Ini materi pertama dari kajian inventory kita. Terima kasih, kita akan sambung dalam video berikutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.